Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif asy-syarih rahimahumallahu ta'ala nafa'ana bihima bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina bi ulumil ulama'il 'amilin fid dharain amin. Faslun fi ahkamil hadanah, bab tentang hukum hak asuh anak. Wa iza faraqar rajulu zaujatahu, dan apabila laki-laki cerai dengan istrinya atau pisah dengan istrinya, walahu minha walad, dan laki-laki itu punya anak dari istri tersebut, fahiya ahaqqu bihadanatihi, maka si ibu lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Ai bitarbiyatihi, di dalam pendidikan anak itu, bima yuslihuhu, terhadap sesuatu yang baik untuk anak itu, untuk memperbaiki anak tersebut. Bita'ahudihi bita'amihi, dengan memperhatikan makan anak itu, makannya, wa syarabihi, minumnya, wa ghasli badanihi, dan mencuci atau memandikan dia, wa thawbihi, mencuci pakaiannya, wa tamridhihi, mengurusinya kalau sakit, wa ghairi dzalik min masalihihi, dan selain hal itu daripada hal-hal yang berkaitan untuk kebaikan anak itu. Maka yang berhak untuk mengasuh anak kalau orang tuanya pisah adalah ibunya. Wa mu'natul hadanah, nah, sedangkan biaya untuk mengasuh anak itu alaman alaihi nafaqatut tifli, tanggung jawabnya orang yang wajib menafkahi anak itu. Siapa yang wajib menafkahi anak itu? Ya ayahnya. Kalau ayahnya masih hidup, ayahnya harus ngasih. Tapi sekarang kan banyak kita dapatkan itu, kesian ibunya. Kan banyak janda punya anak masih kecil, tahu-tahu ayahnya lepas tangan, tidak memberi nafkah kepada si anak tersebut. Walaupun anak itu diasuh oleh ibunya, nafkah tetap bapaknya yang wajib. Kalau nafkah si ibunya itu selama masih jadi istri wajib dikasih, yang penting tidak durhaka dia. Kalau sudah dicerai selama masa iddah, cerai 1 cerai 2, selama masa iddah wajib dikasih nafkah. Selesai masa iddah, istri tidak wajib dikasih nafkah, mantan istri itu. Tapi anak yang masih kecil itu wajib dikasih nafkah oleh orang tuanya, untuk makan, untuk minumnya, untuk jajannya, untuk pakaiannya, untuk alat-alat sehari-hari keperluannya. Kemudian kalau sakit untuk obatnya, itu biaya dari ayah. Kalau ibu yang biaya, kan banyak kita dapatkan janda ni kerja cari duit untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Si bapak tidak ngasih duit, tidak ngasih nafkah, maka semua duit yang dipakai oleh ibu itu untuk membiayai anak kecilnya itu semua adalah utang kepada si bapaknya. Kalau nanti tidak dibayar, ya akhirat tanggung jawab dia. Makanya itu perlu dipahami, tanggung jawab seorang ayah kepada anak itu. Wa idzam tana'atiz zaujatu, dan apabila istri tidak mau mengasuh anaknya, tidak mau apa? Min hadanati waladiha, tidak mau mengasuh anaknya, intaqalatil hadanatu li ummahatiha, maka hak asuh pindah kepada ibunya perempuan itu, terus ke atas neneknya. Berarti ini anak nih, pisah nih orang tuanya, itu anak masih kecil. Siapa yang paling berhak untuk mengasuh? Ibunya. Kalau ibunya tidak mau mengasuh gimana? Pindah ke ibunya perempuan nih, neneknya, berarti neneknya si anak.
yang berhak untuk mengasuh. Sampai kapan? Ila mudhiyi sab'i sinin, sampai berlalu 7 tahun. Wa abbara bihal musannifu, dan musannif atau pengarang mengungkapkan dengan kalimat 7 tahun batasnya, li'anna tamyiza yaqa'u fiha ghaliban, karena seorang anak itu biasanya dia mumayyiz, dia bisa makan, minum, cebok sendiri, namanya tamyiz tuh, namanya tamyiz. Anak yang sudah sampai umur tamyiz namanya mumayyiz. Apa itu anak yang sudah sampai umur mumayyiz? Dia bisa makan, minum, cebok sendiri. Itu biasanya 7 tahun. Makanya tadi pengarang mengatakan kalau anak itu sudah sampai 7 tahun, lakinnil madar innama huwa ala tamyiz, tapi ukurannya sebenarnya kata beliau bukan 7 tahun. Sebenarnya ukurannya anak itu sudah bisa makan, minum, cebok sendiri. Misalnya ada anak belum umur 7 tahun, belum 7 tahun, 6 tahun misalnya, sudah bisa makan, minum, cebok sendiri, ya itu tamyiz itu namanya. Nah, cuman biasanya tamyiz itu 7 tahun. Maka kalau anak, ya, kalau ada anak sudah umur 7 tahun, gimana tuh? Summa ba'daha, ya. Kemudian kalau sudah 7 tahun, ya, sawa'un hasala qabla sab'i sinin aw ba'dah. Jadi tamyiz itu bisa sebelum 7 tahun, bisa setelah 7 tahun. Intinya kalau dia sudah bisa makan, minum, cebok sendiri, kira-kira 7 tahun gitu. Nah, summa ba'daha, kalau sudah tamyiz, artinya kalau sudah dia umur sekitar 7 tahun bisa makan, minum, cebok sendiri, yukhayyarul mumayyizu, si anak itu dikasih pilihan baina abawaihi, mau ikut siapa antara kedua orang tuanya. Fa ayyuh makhtara, siapa di antara kedua orang tua yang dia pilih, sullima ilaihi, maka anak itu pun diserahkan kepada orang tua yang dia pilih. Jadi anak, kalau ada orang tuanya bercerai, pisah, anaknya masih kecil, itu anak hak asuhnya ibunya, tapi biayanya bapaknya yang menjadi wajib memberi nafkah. Kalau ibunya tidak mau mengasuhnya, neneknya sebelah ibu tuh terus ke atas. Nah, kalau sudah 7 tahun, artinya sudah tamyiz, bisa makan, minum, cebok sendiri, anak itu ditanya, nak mau ikut siapa? Ikut bapak apa ibu? Siapa yang dia pilih? Ikut bapak katanya, harus diserahkan kepada bapak. Ikut ibu katanya, diserahkan kepada ibu. Kapan itu? Kalau sudah tamyiz, sekitar 7 tahun umurnya. Kalau belum tamyiz, kalau belum 7 tahun, dia belum bisa makan, minum, cebok sendiri, itu ibu yang asuh. Ya, kalau ibunya mau, kalau enggak, ya neneknya sebelah ibu tuh. Kemudian, fa in kana fi ahadil abawaini naqsun, tapi kalau salah satu dari kedua orang tuanya itu ada kekurangan, kajununin, seperti gila, salah satu orang tuanya gila, na'udzubillah min dzalik, fal haqqu lil akhar, maka hak asuhnya pindah kepada yang sehat, yang tidak ada kekurangan. Ini tadi nih, udah 7 tahun kan kasih pilihan, tahu-tahu anaknya milih bapaknya. Bapaknya gila, tak boleh, harus serahkan kepada ibunya. Nah, kalau dia milih ibunya, ibunya gila, tak boleh, harus serahkan kepada bapaknya. Tak boleh dipelihara orang yang punya kekurangan seperti gila tu. Madaman naqsu ghaiman bihi, ya, selama kekurangan itu ada pada orang tua itu. Bapaknya gila, selama bapaknya itu masih kena penyakit gila, tak boleh ngurus anaknya. Atau selama ibunya ada penyakit gila, tak boleh ngurus anaknya. Kalau dah sembuh total, baru boleh dia ngasuh. Wa iza lam yakunil abu maujudan. Nah, sekarang kalau udah 7 tahun, udah tamyiz,
bapaknya tidak ada, bapaknya meninggal. Terus siapa hak asuhnya tu? Khuyral waladu bainal jaddi wal maka anak itu diberi pilihan antara ibu dan kakeknya sebelah ayah. Kan tadi kan kalau sudah tamyiz kasih pilihan kan antara ibu dan bapak. Bapaknya tak ada, meninggal. Terus gimana? Antara ibu dan kakek sebelah bapaknya. Nak, mau pilih ikut siapa? Ibu apa kakek? Kakek, kata dia. Serahkan ke kakek. Ibu, serahkan ke ibu. Wa kadza yad'u at-takhyir bainal wa man ala hasyiatin nasab ka akhin wa ammin. Dan begitulah, kalau kakek tidak ada, bapaknya meninggal, kakeknya pun meninggal. Terus anak ini kalau sudah tamyiz sekitar 7 tahun dikasih pilihan, bapak tidak ada, kakek tidak ada, diberi pilihan ke siapa? Antara ibu dan saudara dia. Jadi kalau dia punya saudara besar, saudara yang sudah besar, kasih pilihan mau ikut ibu apa ikut saudara. Siapa yang dia pilih itu diserahkan. Saudara tidak ada misalnya, saudara masih kecil-kecil misalnya, atau memang tidak ada saudara, pindah ke siapa? Paman. Paman sebelah ayah, ammun, bukan paman sebelah ibu, paman sebelah ayah. Jadi antara ibu dan ayah pilihannya kalau tamyiz. Ayah tidak ada, ibu dan kakek. Kakek tidak ada, ibu dan saudara. Saudara tidak ada, ibu dan paman sebelah ayah. Itu pilihan untuk si anak tersebut. Kemudian wa syaraitul hadanah, dan syarat-syarat ibu berhak mengurus anaknya atau mengasuh anaknya, sab'un, ada 7. Jadi kalau salah satu dari 7 syarat ini tidak terpenuhi, si ibu tidak ada hak asuh. Jadi si ibu kalau ingin dapat hak asuh harus punya 7 syarat ini. Ahaduha, yang pertama, al-aqlu, si ibu itu harus berakal, ya. Fala hadanata limajnunatin, tidak ada hak asuh bagi perempuan yang gila. Atbaqa jununuha aw taqatta'a, baik gilanya itu terus menerus atau gilanya datang-datang. Obat habis datang gila, minum obat sembuh. Walaupun seperti itu tak boleh. Tak boleh ibu yang gilanya datang-datang atau gilanya terus menerus, tak boleh ngasuh anak. Kenapa? Takut digorengnya anak nanti, kan bahaya tu, cebur kena keparit nanti, kan bahaya. Makanya tak boleh. Fa in qalla jununuha, tapi kalau gilanya sedikit, kayaumin fi sanah, seperti gilanya datang setahun sekali je. Dalam setahun sehari ya datang gilanya. Ya, misalnya kalau tiba tanggal apa gitu kan, dia terkenang-kenang gila dia. Selain itu enggak, maka lam yabtul haqqul hadanah bidzalik, maka tidak gugur hak asuhnya kalau gilanya setahun sekali. Tapi kalau gilanya terus menerus atau kadang datang kadang tidak boleh itu. Ibu itu tidak berhak mengasuh anak walaupun anak itu masih kecil. Tadi kan kita bahas pertama, kalau anak masih kecil, belum tamyiz, belum 7 tahun, kan ibu kan tadi kan, ibu. Kalau ibunya gila, tidak berhak ibunya, tidak boleh. Kemudian pasani yang kedua, al-hurriyah, merdeka. Wala hadanata liraqiqihi wa in adzina laha sayyiduha fil hadanah, maka tidak boleh bagi seorang budak untuk menjadi pengasuh walaupun tuannya mengizinkan. Wasalis, yang ketiga, ad-din, agama. Fala hadanata likafiratin ala muslimin, maka tidak ada hak asuh bagi ibu yang non muslim mengasuh anak yang muslim. Nah, ini biasa terjadi nih, ya. Ada terjadi seperti ini. Suaminya muslim, nikah sama wanita yang dimasukkan ke Islam, ya, masukkan ke Islam. Tahu-tahu ketika dia pisah, si perempuan balik lagi kepada keyakinan dia yang dulu, keluar dari Islam lah intinya, naudzubillah min dzalik, keluar dari Islam. Maka
Kalau dia punya anak, walaupun anaknya masih kecil, itu ibu tidak boleh ngasuh. Tidak ada hak asuh, batal, hak asuhnya batal. Kenapa? Karena beda agama. Bahaya nanti, mengaruh kepada si anak. Nah, jadi kalau ada misalnya, mudah-mudahan tidak. Kalau ada misalnya kejadian seperti itu, laki-laki kawin sama perempuan yang dimasukkan Islam, kemudian pisah, punya anak, anaknya dibawa sama si istri itu, suami ini boleh rebut paksa tuh anaknya. Suami boleh rebut paksa, anaknya bawa dari dia yang ngasuh. Kenapa? Karena si suami posisinya benar, si istri tidak ada hak asuhnya dalam Islam, karena dia bukan orang Islam, dia keluar dari Islam. Maka anak itu walaupun masih kecil tadi, dia asuh sama orang tuanya, si bapaknya. Warabi' wal khamis. Syarat yang keempat dan yang kelima. Yang keempat, al-iffah, yaitu wanita itu terhormat, orang baik-baik, bukan fasiqah, bukan perempuan yang tidak baik-baik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah seseorang yang melakukan dosa besar sekali saja. Orang kalau melakukan dosa besar sekali saja, walaupun dia orang alim, ahli ibadah, sekali dia lakukan dosa besar, jadi fasik dia. Fasik itu kalau jadi saksi tidak diterima kesaksiannya. Dosa besar sekali dilakukan, biar dia alim, biar dia ahli ibadah, jadi fasik. Kalau dosa kecil gimana? Nah, kalau dosa kecil syaratnya dua. Kalau dosa kecil syaratnya dua. Yang pertama, kalau sering dilakukan dan dosa kecilnya lebih banyak daripada amal solehnya. Jadi kalau ada orang sering melakukan dosa kecil, apa contohnya? Tiap hari nengok aurat perempuan lewat, nengok rambutnya, sengaja dilihat rambutnya, tengok tiap hari. Kemudian amal solehnya lebih sedikit daripada dosanya itu. Tiap hari dilihat rambut perempuan yang bukan mahram, sengaja. Kemudian amal solehnya cuma sholat 5 waktu ya, tidak ada yang lain. Maka orang seperti itu bisa fasik. Kenapa? Dosa kecilnya tiap hari dia lakukan, amal solehnya kalah sama dosanya, jadi fasik tuh. Tapi kalau dosa kecilnya tidak sering dilakukan, atau sering dilakukan tapi amal solehnya lebih banyak, maka tidak jadi fasik. Walaupun tidak jadi fasik, ya dosanya sedikit-sedikit numpuk lah, jadi tambah banyak, walaupun tidak jadi fasik. Nah kalau ada seorang ibu fasiqah, ini ibu nih misalnya orang fasik, ibunya seorang fasiqah, orang yang fasik. Misalnya ibunya tidak sholat, atau ibunya suka buka aurat, orang yang tidak baik ibunya, maka ibu yang seperti itu tidak ada mendapatkan hak asuh anak. Bayangkan tuh, bukan hanya ibu yang kafirah, orang kafir, ibu yang perilakunya tidak baik saja, yang fasiqah, yang tidak terhormat, kok jalan cukup celana pendek, buka aurat, tidak sholat, ya. Nah, ibu seperti itu tuh tidak ada hak asuh untuk anak. Jadi kalau misalnya anak walaupun masih kecil, orang tuanya bisa, itu hak asuh anak, bapaknya boleh ngambil. Nah, Habib katanya tadi sama ibu sampai 7 tahun, sampai tamyiz. Itu kalau ibunya orang baik-baik. Kalau ibunya orang yang tidak baik-baik, tarik. Kenapa? Karena bahaya. Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Kalau ibunya tidak baik, bisa tidak baik nanti itu anaknya. Ya, makanya hilang hak asuhnya kalau ibunya bukan orang yang baik-baik. Itu yang keempat ya. Yang kelima, al-amanah. Al-amanah, ibunya harus mempunyai sifat amanah. Apa kebalikan amanah? Khianah. Al-khianah. Jadi ibunya bukan seorang pengkhianat. Ibunya seseorang yang bisa dipercaya, punya sifat amanah. Kemudian wasadis, yang keenam,
al-iqamah. Ibunya harus bertempat tinggal di daerah anak itu. Gimana maksudnya? Fi baladil mumayyiz. Ibu itu tinggal satu daerah sama anaknya itu. Tadi kan orang tua ini bisa nih, suami istri bisa. Nih anak kan kalau masih kecil kan ikut ibu kan tadi kan, sampai tamyiz kan gitu, sampai 7 tahun kira-kira. Tapi dengan syarat ibunya tuh harus tinggal di daerah itu, di daerah tempat anak tersebut menetap. Bi an yakuna abawahu muqimaini fi baladin wahid. Nah, sekiranya kedua orang tuanya itu tinggal di satu daerah sama si anak itu, misalnya sama-sama orang Pontianak lah gitu gampangnya. Falau arada ahaduhuma safara hajatin kahajjin wa tijaratin tawilan kana safaru aw qasiran kana alwaladul mumayyiz wa ghairuhu ma'al muqim minal abawain. Kalau ada salah satu daripada dua orang tuanya nih misalnya nih, ini orang tua, dua-duanya tinggal di Pontianak, anaknya juga tinggal di Pontianak. Tahu-tahu salah satu daripada antara orang tuanya ini ingin pergi sebentar aja, pergi haji kah, atau pergi umroh, atau pergi ziarah, atau pergi mau berdagang sebentar. Baik perjalanannya itu atau pergiannya sebentar atau lama, yang penting bukan pindah tempat ya, bukan pindah. Baik dia perginya dagangnya misalnya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau dia perginya sebentar seperti ke Jakarta 2 hari 3 hari. Nah, kalau ada orang tua seperti itu ingin pergi, maka anak tersebut baik anaknya masih kecil atau anaknya sudah besar, maka anak tersebut ma'al muqim, tinggal bersama orang tua yang tidak pergi. Misalnya bapaknya pergi nih keluar kota, anaknya ikut ibu, ibunya pergi, anak ikut bapak. Nah, gitu. Sampai kapan? Hatta ya'udal musafiru minhuma, sampai orang tuanya itu balik lagi. Nah, kalau orang tuanya udah balik, perhatikan nih, kalau orang tuanya udah balik, gimana anaknya? Lihat dulu umurnya tadi itu. Umurnya berapa? Oh, umurnya masih kecil, berarti masih ikut ibu, kan gitu kan? Masih ikut ibu. Kalau sudah tamyiz, bisa makan minum cebok sendiri sekitar 7 tahun, kasih pilihan mau ikut siapa, ya kan? Oh, ikut bapak, ikut ibu, gitu kan? Kemudian walau arada ahadul abawain safara naqlatin. Nah, kalau salah satu daripada kedua orang tuanya itu ingin pindah daerah, tadi itu kan ayah ibu sama anak tinggal di Pontianak, ayah ibunya pisah tapi sama-sama tinggal di Pontianak. Salah satunya ingin pindah keluar kota, pindah keluar daerah. Bagaimana tuh? Fal abu aula minal ummi bihadanatihi, maka ayah lebih berhak untuk mengasuh anak itu dari ibunya, fayanza'uhu minha, maka ayah itu boleh ambil anak itu dari si mantan istrinya. Saya ulangi, kalau ada dua pasangan suami istri yang pisah, salah satunya ingin pindah dari daerah tersebut, misalnya sama-sama orang Pontianak nih, satunya mau pindah, anak gimana? Maka yang lebih berhak, kalau orang tuanya pindah salah satunya, yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah si ayah. Ayah lebih berhak untuk ngasuh si anak kalau pindah, maka anak itu boleh diambil oleh ayahnya untuk dibawa pindah. Itu yang ke-6 syaratnya. Wa syartus sabi', syarat yang ke-7, al-khulu, ay khulu ummil mumayyiz min zaujin, yaitu ibu anak itu tidak menikah dengan salah satu kerabat si anak. Kalau si ibu ini kawin lagi dengan orang lain, ibu ini berhak untuk mengasuh, berhak. Tapi kalau ibu ini menikah
dengan salah satu kerabat si anak, seperti pamannya si anak atau sepupunya si anak. Ya, ibunya tadi nih kawin lagi dengan pamannya si anak nih, atau kawin dengan sepupunya si anak. Gimana? Ibu ini masih punya hak asuh enggak? Masih punya hak asuh kalau suami barunya nih, yang pamannya si anak nih atau sepupunya si anak nih nerima. Saya ulangi ya. Yang ketujuh, syaratnya si ibu tidak kawin dengan salah satu kerabat si anak. Kalau kawin sama orang lain, maka ibu ini masih punya hak asuh. Kalau kawin sama kerabat si anak, sama pamannya atau sama sepupu si anak, suami barunya, gimana? Ibu itu tidak ada hak asuh, kecuali kalau suaminya nih, suami barunya nih, paman si anak ini nerima. Dah tak apa-apalah, keponakan saya ya, baru dapat dia hak asuh. Karena suaminya dia yang merupakan kerabat si ibu itu, kerabat si anak itu nerima. Atau sepupu, misalnya sepupu si anak itu, si istri nanya, boleh tak saya ngasuh anak saya itu? Kata suaminya dia yang baru nih, yang mana suaminya ini sepupu anak itu, sepupu anaknya dia, boleh tak? Boleh itu dia, asuh ya. Nah, kalau dapat izin boleh, tapi kalau tidak dapat izin tidak ada hak asuh ibu ya. Nah itulah, sampai di situ bab tentang hak asuh nih. Seakan isya, jam berapa isya? Jam 7 lewat 4 masih 3 menit lagi. 6. Fa in ikhtalla syartun minha, kalau atau jika hilang atau kurang salah satu syarat daripada 7 syarat tersebut, ay asab'ah, yaitu syarat yang 7 fil untuk ibu. Itu tadi syarat 7 itu untuk ibu tuh. Kalau kurang salah satu syarat daripada 7 itu daripada ibu, sagatat hadanatuha, maka gugurlah hak asuh si ibu itu, kama taqaddama syarhuhu mufassalan, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya secara terperinci. Nah, jadi kita ringkas sedikit ya. Jadi jika ada orang tua pisah, maka kalau punya anak, kalau anaknya masih kecil, belum 7 tahun atau belum tamyiz, belum bisa makan minum cebok sendiri, itu anak lebih berhak ibu yang ngasuhnya, ibu kandungnya yang mengasuh, tapi nafkahnya tetap ayahnya, tetap orang yang menjadi penanggung jawabnya. Kalau si ibu tidak mau ngasuh, siapa yang ngasuhnya? Nenek sebelah ibunya. Dah. Kalau sampai 7 tahun dikasih pilihan. Nak, mau ikut siapa? Pilihannya siapa? Ayah dan ibu dulu pilihannya. Mau ikut siapa nak? Mau ikut ayah, serahkan ke ayahnya. Ini hukum Islam nih begitu. Pilih ibu, serahkan ibunya. Ayahnya tidak ada, sudah meninggal. Pilihannya antara ibu dan kakek sebelah ayah. Kakek tidak ada, meninggal, atau kakeknya misalnya gila atau udah sakit-sakitan, tidak bisa bergerak misalnya, maka pindah lagi kepada saudara. Ibu dan saudara pilihannya. Saudara tidak ada misalnya, ibu dan paman sebelah ayah, itu pilihannya. Kemudian ibu, syaratnya 7 tadi ya. Syarat ibu itu boleh mengasuh anak 7. Yang pertama berakal, yang kedua merdeka, bukan seorang budak, yang ketiga sama-sama agama Islam. Kalau ibunya bukan Islam, gugur hak asuhnya, pindah ke bapaknya. Kemudian yang keempat, ibunya orang wanita yang terhormat, bukan ahli maksiat. Kemudian yang kelima, ibunya punya sifat amanah, bukan pengkhianat. Kemudian yang keenam, si ibu tersebut iqamah, bertempat tinggal di tempat tinggalnya anak, di daerah anak tersebut. Kemudian yang ketujuh, ibu tersebut tidak menikah dengan kerabat si anak. Kalau menikah dengan kerabat si anak,
harus izin dengan suaminya tersebut yang baru, mau nerima apa tidak anak tersebut. Kalau mau boleh, kalau tidak mau tidak boleh dia mengasuh anak tersebut. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bisa. Jam berapa? Hah? Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Fadhal. Saya ada 2 menit.